Assalamualaikum kawanku semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari-harimu menyenangkan. Berikut kita akan membahas tentang sejarah perjuangan buruh dunia, dari penindasan ke kesadaran kolektif. Bayangkan sebuah dunia tanpa hak cuti, tanpa batas jam kerja, tanpa jaminan pensiun, dan upah hanya cukup untuk membeli sebungkus roti basi. Itulah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh para buruh pada awal-awal sejarah industrialisasi dunia. Namun dari puing-puing penderitaan itulah tumbuh kesadaran, terbit perlawanan, dan akhirnya lahir gerakan buruh dunia, sebuah perjalanan panjang yang penuh pengorbanan dan heroisme kolektif. Revolusi industri, mesin berputar, manusia terlindas. Segalanya bermula pada akhir abad ke-18 ketika revolusi industri meletus di Inggris. Mesin uap menggantikan tenaga manusia dan hewan, pabrik-pabrik menjamur, dan urbanisasi meningkat tajam. Tapi jangan bayangkan pabrik-pabrik itu penuh semangat inovatif seperti iklan korporat modern. Mereka lebih mirip penjara, dengan jam kerja 14-16 jam sehari, tanpa libur, tanpa perlindungan keselamatan. Kelas buruh terbentuk bukan karena pilihan, melainkan keterpaksaan. Dari situ muncul kesadaran bahwa penderitaan mereka bersifat kolektif. Seperti kata Karl Marx, pekerja tidak memiliki apapun untuk hilang selain rantai mereka. Mereka punya dunia untuk dimenangkan. Gerakan awal dan tuntutan 8 jam kerja. Pada abad ke-19, serikat buruh mulai terbentuk dan mulai menuntut perubahan. Tuntutan paling mendasar dan revolusioner saat itu adalah 8 jam kerja sehari. Seorang pemimpin buruh Amerika, Samuel Gompers, pernah menyuarakan, apa yang diinginkan buruh? Kami menuntut 8 jam kerja, 8 jam rekreasi, dan 8 jam istirahat. Tuntutan itu meletus dalam bentuk demonstrasi besar di Haymarket, Chicago, 1886. Aksi damai berubah menjadi tragedi saat terjadi kerusuhan dan pengeboman. Para aktivis buruh dihukum mati. Namun kata-kata terakhir August Spies, salah satu martir Haymarket, tetap dikenang, hari akan datang ketika keheningan kami akan lebih kuat daripada suara yang kalian cekik hari ini. Sejak itulah, tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Perlawanan global dan persatuan kelas. Gerakan buruh berkembang secara global, didorong oleh ide-ide dari tokoh seperti Rosa Luxemburg, seorang tokoh sosialis Jerman yang berkata, tanpa perjuangan, tidak ada kemajuan. Mereka yang tidak bergerak tidak akan pernah menyadari rantai yang mengikatnya. Di Rusia, Lenin melihat buruh sebagai garda terdepan revolusi. Hanya dengan menjadi sadar, bersatu, dan berorganisasi, kaum buruh dapat membebaskan dirinya sendiri. Sementara di Asia, tokoh seperti Tan Malaka, yang juga dikenal sebagai aktivis buruh Indonesia, menulis, buruh dan tani bukan sekadar tenaga kerja. Mereka adalah kekuatan revolusioner, tulang punggung bangsa. Dunia kolonial dan peran buruh dalam perjuangan nasional. Di Indonesia, buruh tidak hanya menuntut upah layak, tapi juga turut serta dalam perjuangan melawan penjajahan. Organisasi seperti Sarekat Islam dan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh menjadi wadah perjuangan sosial sekaligus politik. Semaun, pemimpin buruh dan tokoh awal PKI, menyuarakan, kaum buruh harus sadar bahwa mereka bukan roda kecil dalam mesin kapitalisme, tapi mereka adalah pemilik sebenarnya dari alat produksi. Zaman modern, buruh dalam dunia digital. Masuk ke abad 21, perjuangan buruh menghadapi bentuk baru, kerja kontrak fleksibel, gig economy, dan platform digital. Buruh kini tak lagi berdiri di depan mesin, tapi menatap layar, mengantar makanan, atau menyusun algoritma. Namun semangat perjuangan tetap hidup. Aijen Po, aktivis buruh domestik di AS, pernah berkata, bentuk kerja berubah, tetapi impian buruh tetap sama, kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat. Penutup, perjuangan yang belum usai. Sejarah perjuangan buruh bukan kisah masa lalu yang berdebu di buku sejarah. Ia adalah bara yang masih menyala, menyinari masa depan dunia kerja yang adil. Seperti kata Eugene V. Debs, pemimpin buruh legendaris Amerika, selama ada kelas bawah, aku ada di sana. Selama ada elemen kriminal, aku adalah salah satunya. Dan selama satu jiwa di penjara, aku tidak bebas. Sampai bertemu di video berikutnya, jangan lupa tinggalkan jejak di postingan ini. Kalau ada kekeliruan dalam video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Wassalam dari M. Faisal Kapunda.